Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba patch terbaru KSL Amanahku VIR 1.1, yaitu aplikasi administrasi dan keuangan masjid berbasis Google Sheets dan Google Apps Script. Pada versi sebelumnya, aplikasi sudah dapat digunakan untuk mencatat kas masuk, kas keluar, data jamaah, dan donatur, kegiatan masjid, pengguna, serta laporan keuangan. Pada patch VIR 1.1, pembaruan difokuskan pada fitur Smart Anggaran, kontrol saldo kas, pengelolaan transaksi, dan audit log. Melalui patch ini, pengelolaan keuangan masjid menjadi lebih aman karena transaksi pengeluaran akan diperiksa berdasarkan saldo metode pembayaran yang digunakan. Selain itu, transaksi yang salah tidak perlu langsung dihapus. Pengguna dapat mengedit transaksi atau membatalkannya dengan tetap menyimpan riwayat perubahan. Baik, kita langsung masuk ke dalam aplikasinya. Setelah berhasil login, pada dashboard, kita dapat melihat total kas masuk, total kas keluar, saldo akhir, serta transaksi terbaru. Data awal yang kita gunakan pada demo ini terdiri dari 4 transaksi. Transaksi pertama adalah kas masuk dari infak Jumat sebesar Rp1.500.000 melalui metode tunai. Transaksi kedua adalah donasi rutin dari Bapak Hadi sebesar Rp500.000 melalui transfer. Selanjutnya terdapat kas keluar untuk pembayaran listrik bulan Juni sebesar Rp350.000 melalui transfer. Kemudian terdapat pengeluaran untuk pembelian alat kebersihan sebesar Rp175.000 melalui tunai. Dari data tersebut, saldo tunai yang tersedia adalah Rp1.325.000, sedangkan saldo transfer yang tersedia adalah Rp150.000. Sekarang kita mencoba fitur pertama, yaitu kontrol saldo berdasarkan metode pembayaran. Kita buka menu transaksi kas. Kemudian kita pilih tipe transaksi kas keluar. Sebagai contoh, kita akan mencatat pembelian perlengkapan kajian. Pada bagian tanggal, kita pilih tanggal transaksi. Pada kategori, kita pilih kegiatan kajian. Pada bagian keterangan, kita isi pembelian konsumsi dan perlengkapan kajian Ahad pagi. Nominal transaksi, kita isi sebesar Rp200.000. Kemudian, pada metode pembayaran, kita pilih transfer. Setelah seluruh data terisi, kita klik simpan transaksi. Karena saldo transfer yang tersedia hanya Rp150.000, sistem akan menolak transaksi tersebut. Aplikasi akan menampilkan informasi bahwa saldo transfer tidak mencukupi. Fitur ini membantu mencegah pencatatan pengeluaran yang melebihi saldo sebenarnya pada masing-masing metode pembayaran. Sekarang kita ubah metode pembayarannya menjadi tunai. Saldo tunai masih mencukupi untuk transaksi sebesar Rp200.000. Kita klik kembali tombol simpan transaksi. Transaksi berhasil disimpan dan saldo tunai otomatis berkurang. Selanjutnya kita mencoba fitur Smart Anggaran. Kita buka menu Anggaran. Pada bagian ini, pengguna dapat membuat anggaran berdasarkan periode, tipe transaksi, dan kategori. Sebagai contoh pertama, kita akan membuat anggaran pengeluaran untuk kebutuhan listrik dan air. Periode anggaran kita pilih Juni tahun 2026. Tipe anggaran kita pilih keluar. Kategori kita pilih listrik dan air. Nominal anggaran kita isi sebesar Rp500.000. Pada bagian catatan, kita isi anggaran pembayaran listrik dan air bulan Juni. Kemudian, kita klik simpan anggaran. Anggaran berhasil ditambahkan ke dalam daftar. Sistem akan membandingkan anggaran tersebut dengan realisasi transaksi. Pada data transaksi, pembayaran listrik bulan Juni sudah tercatat sebesar Rp350.000. Dengan anggaran sebesar Rp500.000, berarti anggaran yang sudah digunakan
adalah 70%. Sisa anggarannya adalah Rp150.000. Selanjutnya, kita membuat contoh anggaran kedua. Periode tetap Juni tahun 2026, tipe anggaran kita pilih keluar. Kategori kita pilih kebersihan. Nominal anggaran kita isi sebesar Rp300.000. Catatannya kita isi anggaran perlengkapan dan operasional kebersihan. Kita klik simpan anggaran. Pada data transaksi, realisasi pengeluaran kebersihan sudah tercatat sebesar Rp175.000. Artinya, penggunaan anggaran kebersihan sekitar 58% dan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp125.000. Selanjutnya, kita membuat anggaran untuk kegiatan kajian. Periode kita pilih Juni tahun 2026. Tipe kita pilih keluar. Kategori kita pilih kegiatan kajian. Nominal anggaran kita isi sebesar Rp1.000.000. Catatan kita isi anggaran kajian Ahad pagi dan kegiatan kajian lainnya. Setelah disimpan, sistem akan membaca seluruh transaksi pada kategori kegiatan kajian di periode yang sama. Karena sebelumnya kita sudah mencatat pembelian konsumsi dan perlengkapan kajian sebesar Rp200.000, maka realisasi anggaran akan ditampilkan sebesar Rp200.000. Persentase penggunaan anggarannya adalah 20% dan sisa anggarannya sebesar Rp800.000. Pada menu anggaran ini, pengguna juga dapat mengubah data apabila terdapat kesalahan. Kita klik tombol edit pada salah satu anggaran. Sebagai contoh, anggaran kebersihan sebesar Rp300.000 akan kita ubah menjadi Rp400.000. Setelah data diperbarui, kita klik simpan perubahan. Nominal anggaran, persentase penggunaan, dan sisa anggaran akan dihitung kembali secara otomatis. Selain mengedit, anggaran juga dapat dinonaktifkan. Fitur ini dapat digunakan apabila anggaran sudah tidak berlaku atau dibatalkan. Data anggaran tidak langsung dihapus, sehingga riwayatnya masih dapat diketahui. Selanjutnya kita mencoba fitur pengelolaan transaksi. Kita kembali ke menu transaksi kas. Pada tabel riwayat transaksi, sekarang tersedia informasi metode pembayaran dan status transaksi. Pengguna juga dapat melakukan pencarian dan filter berdasarkan tipe, metode pembayaran, serta status transaksi. Sebagai contoh, kita akan memperbaiki transaksi pembelian alat kebersihan. Kita klik tombol edit pada transaksi tersebut. Pada data awal, nominal transaksi tercatat sebesar Rp175.000. Misalnya setelah dilakukan pemeriksaan nota, nominal yang benar adalah Rp185.000. Kita ubah nominalnya menjadi Rp185.000. Kemudian kita klik simpan perubahan. Transaksi berhasil diperbarui. Saldo kas dan realisasi anggaran kebersihan juga akan menyesuaikan dengan nominal terbaru. Berikutnya kita mencoba fitur pembatalan transaksi. Sebagai contoh, terdapat transaksi pembelian perlengkapan kajian yang ternyata salah input atau tidak jadi dilakukan. Kita klik tombol batalkan pada transaksi tersebut. Sistem akan meminta alasan pembatalan. Pada bagian alasan, kita isi transaksi salah input dan pembelian tidak jadi dilakukan. Kemudian, kita konfirmasi pembatalan. Status transaksi berubah dari aktif menjadi dibatalkan. Transaksi tersebut tidak dihapus dari database. Namun, nominalnya tidak lagi dihitung sebagai pengeluaran, tidak mengurangi saldo kas, dan tidak dihitung sebagai realisasi anggaran. Dengan sistem seperti ini, pengguna tidak dapat menghilangkan transaksi tanpa meninggalkan riwayat.
Selanjutnya kita buka menu Audit Log. Menu ini digunakan untuk melihat seluruh aktivitas penting yang dilakukan di dalam aplikasi. Pada Audit Log, kita dapat melihat waktu aktivitas, email pengguna, jenis aksi, modul yang diubah, ID referensi, data sebelum perubahan, data setelah perubahan, dan keterangan aktivitas. Saat kita menambahkan transaksi, sistem akan mencatat aksi tambah transaksi. Saat transaksi diedit, sistem akan menyimpan data sebelum dan sesudah perubahan. Saat transaksi dibatalkan, sistem akan mencatat alasan pembatalannya. Begitu juga saat anggaran ditambahkan, diperbarui, atau dinonaktifkan, aktivitas tersebut akan masuk ke Audit Log. Fitur Audit Log sangat membantu dalam meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan masjid. Pengurus dapat mengetahui siapa yang melakukan perubahan, kapan perubahan dilakukan, serta data apa yang telah diubah. Sekarang kita lihat kembali laporan keuangan. Transaksi yang berstatus dibatalkan tidak akan dihitung dalam total kas keluar maupun saldo akhir. Laporan hanya menghitung transaksi yang masih berstatus aktif. Filter laporan juga dapat digunakan berdasarkan periode, tipe transaksi, dan kata kunci. Jika data sudah sesuai, laporan dapat diunduh dalam format PDF. Jadi, fitur utama patch KSL Amanahku VIR 1,1 meliputi smart anggaran berdasarkan periode dan kategori, perbandingan anggaran dengan realisasi, perhitungan persentase penggunaan anggaran, informasi sisa anggaran, edit, dan nonaktifkan anggaran, pemisahan saldo tunai, transfer, dan QRIS, validasi saldo sebelum transaksi kas keluar, disimpan, edit transaksi, pembatalan transaksi tanpa menghapus data. Alasan wajib ketika transaksi dibatalkan. Filter transaksi berdasarkan metode dan status, pencatatan aktivitas melalui audit log, serta penyesuaian otomatis pada dashboard dan laporan keuangan. Dengan pembaruan ini, KSL Amanahku tidak hanya digunakan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran masjid. Aplikasi juga dapat membantu pengurus merencanakan anggaran, mengendalikan penggunaan kas, memperbaiki kesalahan transaksi, serta menjaga riwayat perubahan data secara lebih transparan. Semoga patch ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi untuk terus mengembangkan web app menggunakan Google Sheets dan Google Apps Script. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.